Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dengan persiapan hari ini yang katanya malah ada perpindahan manajemen pengelolaan haji dari Kementerian Agama ke BPH. Hari ini saja undang-undangnya benar, artinya belum resmi. Kalau misalnya kita hitung, misalnya nanti ada rapat, maka kemudian ketika undang-undangnya selesai, tidak itu juga belum dijawab karena birokrasi di bawahnya itu satu BPH betul-betul menyusun birokrasi, dan kalau kita lihat di RUU itu kan tidak ada kaki-kaki di bawah, Pak. Di wilayah kalau Kementerian Agama pernah ada kaki, Pak, ada kantor Pak, ada ketua yang sistemnya setiap saat online dari 24 jam bisa digerakkan. Nah, ini tidak ada. Pertanyaannya adalah siapa yang akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah? Kan ada PPHD, ada kewenangan pemerintah, wali kota, bupati, wali kota, dan gubernur, termasuk terkait kuota itu juga ada kewenangan mereka, dan bagaimana menyiapkan jemaah. Kalau haji khusus, saya tidak terlalu worry karena mereka lebih fleksibel, bisa menjabat, dan saya kira jejaringnya juga sudah kuat gitu sistem mereka. Tapi kalau yang reguler, belum lagi undang-undang diketok, katakanlah kita hitung cepat, Mas Mulya ya. Misalnya akhir September ini misalnya, kan mereka butuh PP, peraturan pemerintah. Mereka nanti butuh lagi namanya peraturan apa badan gitu ya. Butuh lagi regulasi itu yang kemudian belum lagi personalnya dari SDM-nya. Belum lagi hari ini Menteri Agama sudah menyatakan secara resmi bahwa manajemen haji berpindah ke depan ke BP Haji. Otomatis struktur di bawahnya di Dirjen PH itu sudah sudah tidak bisa bekerja. Karena apa yang bekerja karena sudah stay begitu menterinya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang hari ini mengawal day to day yang tadi dibilang oleh Pak Firman terkait dengan timeline? Kan begitu kan? Karena kalau teman-teman PIHK misalnya, teman-teman asosiasi kan minggu di bawah siapa yang menjadi leading sektor. Belum lagi siapa yang kemudian mengkoordinasi penyelenggaraan ibadah haji itu kan tidak bisa dilakukan sendiri kan? Di situ ada Kementerian Kesehatan, di situ ada Kementerian Perhubungan yang menyiapkan bandara, embarkasi dan lain-lain, kelainan pesawat dan lain-lain. Di situ ada teman-teman kepolisian yang membagi di situ ada TNI dan lain-lain. Terutama juga teman-teman pers gitu ya. Nah, saya kira kan dari situasi seperti ini saya lebih khawatir, mudah-mudahan hal-hal saya gitu, Mas. Tapi kalau dalam kondisi begini, belum lagi siapa yang nanti akan eksekusi mengambil keuangan haji dari BPKH untuk membayar kontrak-kontrak di Arab Saudi. Arab Saudi tidak peduli dengan kondisi Indonesia, mau ada pansus, mau ada KPK, mau ada yang penting jalan terus. Kenapa? Di sana menggunakan sistem first come first serve. Siapa yang ambil kontrak duluan, siapa yang bayar, yang dilayani. Nah, pengalaman tahun 2025 itu kan haji reguler itu kan tempat hotel dan area-area di Mina dan Musdalifah itu di Mina, di Arafah itu kan mental jauh dari yang target yang sebuah rencana. Kalau kita mau mundur menyampaikan yang namanya timeline perhajian. Yang paling dekat adalah 23 Agustus, berarti sekian berapa hari lagi ini Indonesia sudah harus menyampaikan proposal mau jemaah dari mana. Ini gimana kita mau ngomong menempatkan di mana? Jangan negara yang siapa aja kita belum tahu. Jadi tadi saya di slide saya sudah katakan kalau membayar haji reguler itu adalah penyelenggaranya tunggal, kemudian dia punya kuotanya tetap. Jadi dia mau kelewatan pun nggak masalah. Apalagi notabene saudara-saudara kita haji reguler pasti tempatnya kan di tempat-tempat yang sesuai dengan budget. Saya tidak mengatakan tempat-tempat yang jauh, tapi budgetnya memang membuat itu jauh. Kami Pak, kami ini majemuk, penyelenggaranya banyak. Kami nggak tahu siapa dapat berapa, sedangkan siapa yang mau menyelenggarakan ini belum tahu. Jadi kebayang keputusan kami ini khususnya jemaah haji, saudara-saudara jemaah haji khusus ini punya ketidakpastian satu sebenarnya soal tempat. Saat ini kami nggak tahu. Kemudian kalau bicara harus terintegrasikah antara sistem-sistem yang berbeda. Jadi pendapat kami begini Pak, resiprokal itu kan tidak harus melulu kita samakan. Saya selalu bilang misalkan ini bisa ya nggak perlu juga kemudian distribusinya bisa. Kepentingan yang harus dibela adalah kepentingan bangsanya. Lanjut
kalau bicara soal digitalisasi sendiri di Praja ini ada yang namanya Cisco Hub, ada Cisco Patu dan sebagainya. Dan ini di Sony sendiri sekarang ada yang namanya Nusuk. Ini dua hal yang nggak sinkron. Nggak sinkron. Gambaran paling gampangnya adalah Cisco Hub itu bicara nama, Nusuk bicara angka. Jadi nggak sinkron. Kemudian kalau tentang kapal laut, saya rasa di kami di asosiasi sudah melakukan pembahasan. Sepertinya peminatnya agak sedikit karena menyangkut waktu yang panjang dan ternyata biayanya juga tidak menjadi lebih murah, malah menjadi lebih mahal dengan segala resiko yang juga tidak kalah hebat, entah itu gelombang laut, badai dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya ide-ide yang tidak real kita perlu kita ikuti, Pak. Dan antisipasi tentang pay digital saya rasa untuk digitalisasi dalam masalah pembayaran itu justru akan sangat membantu kita semua dan mengatur yang ditakutkan soal itu. Yang kita takutkan adalah di mana digitalisasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing untuk kemudian masuk ke Indonesia, kemudian langsung berhadapan atau diskusi dengan para jamaah. Itu jauh lebih menakutkan dibanding dengan cara pembayaran. Kurang lebih itu yang dapat saya jawab. Terima kasih.